Horas, saya Haidi Sregar SPD, calon guru penggerak angkatan ketiga dari Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. Tempat tugas saya di SD 21 Bila Hilir, Kabupaten Labuan Batu. Kenapa? Iya, 2 minggu ini aku ikut yang namanya program pendidikan guru penggerak tentang Ki Hajar Dewantara. Yang tak tahunya kau, Ki Hajar Dewantara itu adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Dialah Menteri Pendidikan pertama di Indonesia pada Presiden Soekarno. Ya, pemikiran-pemikiran beliaulah yang dipakai sekarang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Itulah yang mau diterapkan itu. Makanya itu pendidikan ini. Yang ku ketahui tentang Ki Hajar Dewantara itu, dia mengatakan bahwa pendidikan tidak terlepas dari yang namanya budaya. Kearifan lokal yang dimiliki bangsa Indonesia ini kan banyak. Kita ini kan beragam-ragam suku, beragam-beragam adat istiadat. Nah, itulah yang mesti diekspos untuk diterapkan dalam dunia pendidikan yang disampaikan kepada murid. Pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara harusnya berpusat kepada murid. Jangan kita sebagai guru kita saja yang mau didengarkan. Harus berpusat kepada murid. Kita tanyalah murid kita itu maunya apa. Kita berikan pembinaan, kita kembangkan keinginannya apa, bakatnya apa. Itulah yang menjadi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Dibilang lagi sama kamu bahwa pendidikan itu adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Jadi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu mengatakan pendidikan itu tidak terlepas dari budaya. Begitu. Makanya ada semboyan beliau yang namanya Ingarso Sungtulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tuturi Handayani. Nah, itu kan ada itu yang di topi-topimu itu kan ada tulisannya itu Tuturi Handayani. Nah, itu dari perkataan beliau. Nah, pendidikan itu harus selalu melakukan perubahan katanya, sesuai dengan dinamika zaman. Ya, harus berubah. Kalau zamannya canggih, ikutlah pendidikan itu canggih. Jangan ikut seperti zaman-zaman dulu. Kapan kita berkembangnya kalau begitu? Ya, tapi harus didasarkan yang namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Alamnya bagaimana? Daerahnya bagaimana? Di pegunungan kah? Di daerah dataran rendah kah? Ya harus sesuaikan. Seperti kita orang Batak, kita kan tinggal di daerah ya rata-rata dataran tinggi. Makanya suara kita keras-keras. Ya, menyampaikannya harus bagaimana? Adat kita bagaimana? Gitu. Sama seperti orang yang di dataran rendah, daerah pesisir, bagaimana pula? Kan begitu. Caranya, metode yang dipakai untuk belajar. Kemudian juga harus sesuaikan dengan kodrat zaman. Zamannya bagaimana? Jangan seperti zaman baholak dulu. Pendidikan itu harus terus berkembang. Sekarang kan zaman iptek, teknologi semakin canggih. Jadi kalau kita gunakan zaman-zaman dulu, ketinggalan zaman lah kita. Begitu. Apalagi katanya? Bahwa menghambakan diri kepada anak. Maksudnya itu ya kita harus mendengarkan apa maunya anak, apa keinginannya anak. Ya tentunya pakai aturan lah. Ya gak mungkin lah anak itu mau ke sini kita harus ikut ke sini terus, mau ke sana harus ikut ke sana terus. Ya kita lihat dulu bagaimana anak itu maunya apa. Kemudian apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah memberikan pembinaan. Kita dorong dia. Misalnya kalau ada bakat dia bernyanyi, jangan
kita jelek-jelekkan nyanyinya. Ya, kita dorong terus gitu. Bagaimana dia bisa suara dia itu berkembang lebih bagus. Nah, kira-kira begitu. Bakat bernyanyi. Begitu. Kalau dia bagus suara dia mengaji, ya dia suruh dia belajar di guru yang tepat untuk belajar mengaji. Dia bisa jadi menjadi qori. Akan bangga kita sebagai seperti itu. Kemudian juga pemikiran Ki Hajar Dewantara itu mengatakan bahwa memberikan kebebasan guru dan anak didik untuk mencapai tujuannya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman tadi. Jadi jangan hanya terfokus kepada satu, kita lupa kepada yang lain, seperti itu. Jadi fokusnya kalau misalnya guru itu ingin seperti ini, anak didik itu ya kita teruskan saja. Itulah pemikiran Hajar Dewantara. Kemudian semua stakeholder itu harus mendukung, seperti kepala sekolah juga mendukung, orang tua juga harus mendukung, begitu. Jangan kita main sendiri, tak tolak itu dah. Nah, begitu. Jadi anaknya mau, gurunya mau, orang tuanya mau, kepala sekolahnya mau, dinas pendidikannya itu baru mantap. Jadilah merdeka belajar yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara itu terjadi kalau begitu. Nah, telah dulu minumlah dulu. Haus sekali aku. Kasih bertanya saja kalau ditanya. Macam kepala sekolah kok udah. Oke. Begini. Sebelum saya itu mempelajari ada namanya modul 11 yang saya lihat dan saya rasakan itu di kelas. Saya kan guru, kan tahu kau kalau aku. Sebelum belajar ini, yang kalau kulihat di kelas itu, yang pertama memang guru itu selalu pakai metode ceramah, khutbah. Guru saya yang berbicara, muridnya pun begini saja lah. Apalagi guru itu lebih mendominasi. Siswa itu menjadi objek, bukan menjadi subjek. Muridnya pasif, diam saja. Entah yang diam, entah mendengarkan, entah mengantuk, entah tidur. Saya pun tidak tahu. Penting disampaikan saja. Kemudian kalau lihat-lihat lagi, sering itu guru-guru itu memberikan hukuman berupa fisik. Disuruhlah, bila anak itu tidak mengerjakan PR, suruh push up, suruh sekot jam lah, suruh ngutip sampah lah, yang macam lah. Nah, itulah yang saya lihat selama ini. Nah, sebelum saya belajar ini. Nah, jadi sesudah belajar ini, saya pun merasakan yang kami lakukan selama ini kuranglah bagus. Jadi saya punya pemikiran dan akan merubah perilaku saya ini yang akan saya lakukan nanti, seperti misalnya memberikan kebebasan kepada anak didik untuk berkreasi. Ya, mereka biarkan dia dengan kreasinya sendiri, biarkan dia dengan minat dan bakatnya sendiri, kita pantau nanti. Kemudian tidak memaksakan apa yang maunya guru maunya begini, tidak seperti itu. Kemudian proses mengajar dan belajar itu akan berpusat kepada murid lah, begitu. Kemudian menciptakan kelas itu seperti kelas kekeluargaan. Kalau satu keluarga itu kan bagus-bagus, bagus-bagus. Ya samalah seperti nanti di kelas nanti yang anak satu dengan anak yang lain merasa bersaudara, anak didik sama gurunya merasa menghadapi seperti orang tuanya begitu. Jadi kita ciptakan suasana yang kekeluargaan di kelas itu. Kemudian memberikan sanksi itu tidaklah fisik, tetapi lebih berupa pembinaan. Diberikan dia nasihat-nasihat yang baik, kita berikan dia pemikiran-pemikiran biar supaya anak itu berpikir bahwa perbuatannya itu salah. Kemudian bagaimana dia mengintrospeksi dan merubah dirinya seperti itu. Tentunya yang akan saya lakukan di kelas nanti
supaya seperti mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu yang seperti tadi, menerapkan cita-cita Ki Hajar Dewantara itu merdeka belajar di kelas maupun di luar kelas. Itulah yang saya cita-citakan, yang akan saya lakukan nantinya. Kemudian menuntun anak itu untuk berkreasi dengan minat dan bakatnya, seperti yang saya katakan tadi. Menciptakan suasana kekeluargaan di kelas juga. Tidak memaksakan pembelajaran di luar kemampuan mereka. Gitu. Kemudian memberikan sanksi pembinaan. Itulah yang akan saya terapkan nanti di kelas supaya anak itu ya tercapailah nanti cita-cita itu. Sedikit demi sedikit kita rubahlah cara mengajar kita di kelas yang selamanya ini monoton, ya perlahan-perlahan kita rubah. Ada untungnya juga belajar jadi guru penggerak ini, saya rasa ya sangat mantap, saya rasa begitu. Bagaimana, cocoknya kau rasa? Kalau cocok biar kita lanjutkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.